Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Azahra Nurul Fadilah, Ferry Hermanto, Riri Anggraini, Taruna Yuzardi, Jessica Oktavia Putri, dan saya sendiri Wulan Apriliani. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kurva Philip dan Penawaran Agregat. Dan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next slide. Materi pertama yaitu model harga kaku atau sticky price. Model harga kaku mengasumsikan bahwa dalam jangka pendek perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga secara instan terhadap fluktuasi ekonomi karena harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan atau konsumen. Bahkan tanpa kesepakatan formal pun, perusahaan dapat mempertahankan harga agar tidak merepotkan pelanggan tetap dengan seringnya harga berubah, serta adanya biaya yang besar untuk mencetak katalog dan mendistribusikan harga baru. Sehingga walaupun harga-harga dari barang lain meningkat, tingkat produksi tetap bertambah sehingga pendapatan tetap meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan slope kurva penawaran miring ke atas atau positif. Slide kedua. Alasan kenapa adanya model harga kaku. Yang pertama itu adanya kontrak jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua itu ada menu cost. Yang ketiga, perusahaan tidak ingin merepotkan konsumen dengan sering melakukan perubahan harga. Dalam mempelajari model ini, kita harus mengasumsikan bahwa perusahaan adalah penentu harga atau price setters. Next slide. Model upah kaku. Di dalam model ini diasumsikan bahwa jika upah nominal tidak berubah, maka kenaikan harga akan menyebabkan upah real yang diterima tenaga kerja turun, sehingga harga tenaga kerja menjadi murah. Upah real yang rendah akan mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, dan penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak akan menaikkan output. Hal inilah yang menyebabkan slope dari kurva agregat supply mempunyai slope yang positif. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry. Kepada Saudara Ferry dipersilahkan. Maaf, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara Jessica. Kepada Saudari Jessica kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas pemaparan materi sebelumnya. Maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang model informasi tidak sempurna. Model informasi tidak sempurna atau imperfect information model mengasumsikan bahwa dalam pasar semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Model informasi tak sempurna menyatakan bahwa bila harga aktual naik melebihi harga yang diharapkan, maka para produsen akan meningkatkan output mereka. Slide selanjutnya. Saya kembali kepada moderator. Tidak bisa diklik, woy. Baik, materi selanjutnya yaitu menderifikasi kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips atau sering disebut sebagai Phillips curve dalam bentuk modernnya menyatakan tingkat inflasi tergantung pada tiga kekuatan, yaitu inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah yang disebut pengangguran siklis, dan juga guncangan penawaran. Tiga kekuatan ini ditunjukkan dalam persamaan, yaitu P sama dengan P pangkat E dikurang beta dikali mu dikurang mu pangkat N ditambah V. Dengan keterangan P sama dengan inflasi, P pangkat E sama dengan inflasi yang diharapkan, beta dikali mu min mu pangkat N sama dengan beta dikali pengangguran siklis, dan V sama dengan guncangan penawaran. Next slide.
Dari mana persamaan kurva Phillips berasal? Untuk melihat bagaimana caranya, kita perlu menulis persamaan penawaran agregat, yaitu P sama dengan P pangkat E ditambah 1 per alfa dikali Y min Y bar. Pertama, kita perlu menambahkan sisi kanan persamaan itu dengan guncangan penawaran V untuk menunjukkan peristiwa eksogen yang mengubah tingkat harga dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek, yaitu sebagai bentuk P sama dengan P pangkat E ditambah 1 per alfa dikali Y min Y bar ditambah V. Selanjutnya yaitu untuk mengubah dari tingkat harga menjadi tingkat inflasi, kurangi tingkat harga tahun lalu yaitu P-1 dari kedua sisi persamaan untuk mendapatkan P min P-1 sama dengan P pangkat E ditambah P-1 dikali 1 per alfa dikali Y min Y bar plus V. Dan yang ketiga, untuk beralih dari output ke pengangguran, hukum Okun menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alamiah berbanding terbalik dengan penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiah. Bila output lebih tinggi dari tingkat output alamiah, pengangguran lebih rendah daripada tingkat pengangguran alamiah. Kita bisa menulisnya sebagai 1 per alfa dikali Y min Y bar sama dengan min beta dikali mu dikurang mu pangkat N. Dengan menggunakan hukum Okun ini, kita bisa mensubstitusi min beta dikali mu dikurang mu pangkat N untuk 1 per alfa dikali Y min Y bar. Dalam persamaan sebelumnya untuk mendapatkan Pi sama dengan Pi pangkat E dikurang beta dikali mu min mu pangkat N plus V. Next slide. Materi berikutnya yaitu ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Ekspektasi adaptif yaitu situasi di mana individu mengubah Ekspektasi adaptif adalah situasi di mana individu mengubah perkiraan variabel yang bersangkutan untuk menyesuaikan dengan level saat ini. Dan inersia inflasi dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat, inersia inflasi diinterpretasikan sebagai pergeseran ke atas secara terus-menerus dalam kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taruna Yusuf. Terima kasih Saudara Ferry. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai determinan inflasi atau penyebab naik turunnya inflasi. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Yang pertama adalah tekanan dari sisi penawaran atau cost push inflation. Faktor-faktor yang terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Sebagai contoh, apabila harga faktor produksi naik seperti bahan baku atau upah pegawai, maka produsen akan menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang. Yang kedua ada tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Kenaikan harga-harga atau inflasi disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Yang ketiga ada faktor ekspektasi inflasi. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Contohnya, pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, dan penentuan upah minimum provinsi,
Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan upah minimum provinsi. Pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Riri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran ini yang disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek, di mana ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat, jangka pendek, pengangguran, dan inflasi bergerak dalam arah berlawanan. Kurva Phillips adalah cara yang berguna untuk menunjukkan penawaran agregat karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja perekonomian yang sangat penting. Next. Ini adalah persamaan kurva Phillips. Pada kurva itu menggambarkan persamaan kurva Phillips dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran berada pada tingkat alamiahnya, inflasi bergantung pada inflasi yang diperkirakan dan guncangan penawaran. Parameter beta menentukan kemiringan dari trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Pada setiap titik waktu, pembuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat dapat memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva Phillips jangka pendek ini. Next. Selanjutnya, din inflasi dan rasio pengorbanan. Kurva Phillips menunjukkan bahwa dengan ketiadaan guncangan penawaran yang menguntungkan menurunkan periode pengangguran tinggi dan penurunan output. Banyak riset menggunakan data yang terselip untuk mengkaji kurva Phillips secara kuantitatif. Hasilnya sering diringkas dalam sebuah angka yang disebut rasio pengorbanan atau survey ratio, yaitu persentase GDP real 1 tahun yang harus dikembangkan untuk menurunkan inflasi sebesar 1%. Inflasi ini terdiri dari berbagai bentuk yang masing-masing membutuhkan pengorbanan yang sama besar 20% dari GDP setahun. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan Al-Zahra. Ekspektasi rasional. Teori ekspektasi rasional, rational expectation, dilakukan pertama kali oleh John F. Mood. Landasan dari ekspektasi nasional adalah asumsi bahwa perilaku individu sebagai perilaku ekonomi akan melakukan hal yang terbaik dengan menggunakan apa yang mereka miliki. Ekspektasi rasional dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menggunakan prinsip rasional dalam menyerap dan memproses informasi dan dalam membuat ekspektasi Maddox dan Michel pada tahun 1982. Teori ini dalam pasar modal adalah teori yang menjelaskan bahwa investor yang tidak mempunyai informasi akan melakukan transaksi dengan mengikuti transaksi yang dilakukan oleh investor yang mempunyai informasi dengan mengamati perubahan dari harga yang terjadi. Selanjutnya, kemungkinan disinflasi yang melegakan. Disinflasi harga meningkat pada tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Dengan kata lain, inflasi masih positif, tapi lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misal, tingkat inflasi melambat dari inflasi 3% pada kuartal menjadi 2,5% pada kuartal kedua dan 2,1% pada kuartal ketiga. Inflasi disinflation adalah situasi di mana tingkat indikator disinflasi, presentasi perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu merujuk pada tingkat inflasi. Kita dapat menghitungnya dengan rumus berikut. Tingkat inflasi sama dengan IHKT dibagi IHKT min 1 dikurang 1 dikali 100%. Selanjutnya, penyebab inflasi. Tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar melambat. Itu biasanya terjadi ketika bank sentral mengadopsi kebijakan moneter yang lebih ketat. Bank sentral melihat tingkat inflasi
telah melebihi target dan bergerak ke arah yang membahayakan perekonomian. Tingkat inflasi membuat perekonomian kepanasan. Itu dapat mengarah pada hiperinflasi jika tidak tercegah. Dampak inflasi bagi perusahaan secara rata-rata, inflasi mengakibatkan pertumbuhan pendapatan mereka lebih rendah dari sebelumnya. Mengasumsikan volume penjualan tetap, katakanlah di tahun sebelumnya perusahaan meningkat harga jual sekitar 3%. Tapi karena permintaan menunjukkan tanda-tanda perlemahan, mereka hanya bisa menaikkan harga jual sebesar 1%. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.